الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan, barakallahu fikum hafizakumullah, bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Kita masih berada pada 6 pembahasan lafaz-lafaz yang umum. Nanti gabung situ ya. Lihatnya gabung situ nantinya. Nah, barakallahu fikum. Lafaz-lafaz yang umum. Yang mana lafaz-lafaz umum itu, itu ditentukan dengan beberapa tanda. Dalam artian lafaz itu menunjukkan umum, tapi dengan beberapa tanda. Nah, kalau sebuah dalil itu lafaznya umum, maka dibawa kepada makna umum. Kemudian kalau dalil itu umum kemudian ada pengkhususan, berarti kembali kepada pengkhususan. Maksudnya, nah, barakallahu fikum, kembali pada pengkhususan. Naam. Kita lihat. Qala al-mu'allif asbahullah wa misaluhu kal kafiri wal insani. Itu ya. Ya kan? Atau sudah bawah? Itu kan kemarin? Ya kan? Wa misaluhu, dan contohnya adalah kal kafir wal insan. Contohnya adalah al yang ada pada lafaz kafir dan insan, ada alnya itu. Ada alnya itu kan? Ya, na'am. Laisal mu'allif rahimahullah qala kal mu'min wal insan. Duhai seandainya mu'allif itu mengatakan seperti mukmin dan insan, wal bait la yang kasar, dan susunan pantunnya pun tidak akan patah dan tidak akan rusak. Itu lebih bagus gitu loh maksudnya. Biar bukan disetarakan dengan insan dengan kafir gitu loh. Ini cuman usulan aja. Kalau seandainya mu'allif mengatakan kal mu'min wal insan, itu pun enggak merusak susunan pantunnya. Naqul al kafir finnar. Kita katakan al kafir finnar. Nah, artinya apa? Semua orang kafir di neraka. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Karena kafir itu ada dua jenis, kafir yang murtad sama kafir yang asli. Paham ya? Kalau yang murtad jelas di neraka, yang asli apa lagi gitu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ucapan al-kafir ini yang menunjukkan umum apanya? Al. Fa'al huna lil umum ma'a anna kafir mufrad. Kafirnya mufrad enggak? Kafirun mufrad kan? Jamaknya kufar atau kafirun, ya kan? Tapi alnya itulah yang bikin dia itu maknanya umum. Paham? Naam. Lakin dakhalat alaihi al, akan tetapi masuk padanya al, wa alamatu al allati lil umum, dan tanda al itu kok dikatakan umum, yang dia menunjukkan umum, tandanya apa? An yahilla na'am mahalluha kull. Maksudnya dihalalkan, diperbolehkan tempatnya itu ditempati oleh kull. Jadi kalau antum hati alnya kullu kafirin, artinya tepat enggak? Kullu kafirin, setiap orang kafir, tepat. Itu tandanya, berarti alnya itu mesti menunjukkan umum. Naam. Tahu dari mana? Buktinya alnya kalau dibuang diganti kul itu cocok. Paham? Paham? Naam. Kita lihat sini, billam al-musaddadah las-sakinah. Nah, tapi lamnya lam musaddadah. Kullu, bukan lam yang sukun. Paham ya? Nah, lam musaddadahnya lam yang ditasydid itu. Bukan la yang sukun. Li'anna kul bisukun, naam, amrun bil akal. Ya enggak? Karena kalau kul itu artinya apa? Makanlah. Ya enggak? Bedakan kullun dengan kul ya. Kalau kul ya akhi, apa artinya? Makanlah. Tapi ini kullun yang lam tasydid. Paham? Naam. Fahadi alamatu al-istighraqiyah, dan inilah tanda, maka inilah tanda al-istighraqiyah. Tanda al yang maknanya istighraqiyah. Istighraqiyah itu maknanya menenggelamkan, mencakup seluruhnya. Paham belum? Maksudnya mencakup seluruhnya. Wal kafir finnar, maka semua orang kafir, setiap orang kafir di neraka. Yasihu an naqul kullu kafirin finnar. Diperbolehkan kita katakan bahwa setiap orang kafir di neraka. Ragu enggak ini? Ragu enggak? Enggak boleh ragu ya? Boleh ragu enggak? Setiap orang kafir di neraka. Ragu enggak antum? Antum? Kalau ragu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa kalau kita enggak boleh ragu terhadap
keberadaan orang kafir di neraka itu kita nggak boleh ragu, harus yakin kan? Kenapa nggak boleh ragu? Itu jelas. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran jelas, Rasulullah juga telah menyebutkan dalam hadis jelas. Cuman kenapa kita nggak boleh ragu? Karena kalau kita ragu kita kafir. Ya nggak? Termasuk membatalkan keislaman itu kan? Man lam yukafir kafir, aw syakka fi kufrihi, fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau ragu terhadap kekafiran orang kafir, maka dia sendiri kafir. Hati-hati itu ya, pembatal keislaman, hati-hati. Nah, jadi nggak boleh ragu. Nah, harus yakin ya bahwasanya orang kafir itu di neraka. Yakin dah. Nah, kita lihat di sini. Wal insan, contoh insan. Mislu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal 'asri, innal insana lafi khusrin. Artinya demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya enggak? Semuanya enggak artinya? Semuanya. Karena al ini kalau seandainya bukan Al-Qur'an, bukan dalam Al-Qur'an, boleh diganti kulla. Inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia dalam keadaan rugi. Baru dikecualikan illal ladzina amanu ila akhir ayat. Naam. Berikutnya, wa khuliqal insanu min ajalin. Naam. Dan setiap manusia pada asalnya, semua manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya mereka itu diciptakan dalam keadaan manusia itu seringnya tergesa-gesa. Paham ya? Nah, terburu-buru. Oleh karena itu Rasulullah memberikan ultimatum apa? Agar kita memiliki jiwa yang tidak tergesa-gesa dan berhati-hati. Ata'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap berhati-hati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ketergesa-gesaan itu datang dari setan. Naam. Berikutnya, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan setiap manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Percaya enggak antum? Semua manusia yang sekuat apapun, yang dia itu misalkan pegulat atau misalkan dia pelari atau misalkan dia itu na'am barakallahu fikum, na'am mengangkat barbel yang seberat itu pun masih lemah karena masih tidur. Ya enggak? Percaya enggak? Itu menunjukkan lemahnya situ. Coba kalau enggak tidur aja. Sebesar apapun badannya, misalkan penguasa yang namanya raja, kan mesti tidur. Paham ya? Menunjukkan manusia itu lemah. Itu diantara bukti yang nyata. Paham ya? Dalam artian mereka sekuat apapun, ya, juara nasional, juara internasional lari pun yang namanya manusia masih lemah karena masih tidur diantaranya. Dan sebelum tidur ngantuk terlebih dahulu. Kan itu biasanya. Karena nggak ada orang tidur tanpa ngantuk, itu wallah alam ya. Sebatas sepengetahuan itu nggak ada orang tidur tanpa ngantuk. Orang sebelum tidur mesti ada rasa ngantuk dulu. Ya enggak? Gitu. Nah, kita lihat sini. Fa'al fil insan huna lil umum. Al pada insan ini untuk umum. Li'annahu mufradun mahalla bi'al. Muhalla bi'al. Dikarenakan dia itu mufrad tapi apa? Tapi dihiasi dengan al. Paham ya? Muhalla bi'al maksudnya dihiasi, ditempeli dengan al itu loh. Fa yakunul umum, maka menjadilah umum. Wa hal yahillu mahalla al kulla. Apakah sekarang di sini na barakallahu fikum dia bisa menempati tempatnya al, maksudnya apakah bisa menempati tempatnya al lafaz kul? Kita katakan na'am, kata beliau, iya. Inna kulla insanin lafi khusrin. Cocok enggak? Cocok. Wa khuliqa kullu insanin min ajalin. Cocok enggak? Cocok. Wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Tepat enggak? Tepat juga. Maksudnya berarti kalau nanti antum cocokkan kok boleh dikasih kul, berarti pastikan alnya al istighraqiyah, yang artinya al apa? Al yang mencakup seluruh jenis individu di dalamnya. Akan kita lewati dalam mutamimah nanti. Al istighraqiyah, kemudian al libayan haqiqah, kemudian al na barakallahu fikum libayan istighraqil afrad. Enggak ada semua itu nanti pembahasannya. Nah, dikit lagi. Idzan jika demikian lau qara'ta qaulahu ta'ala, jika demikian apabila membantah firman Allah Subhanahu wa taala, innasyaitana lakum aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Fa'al syaitanil umum, ya enggak? Al pada setan tersebut itu untuk umum maknanya, semua setan. Walaysatil ahdi dzihni, bukan semata-mata untuk ahdi dzihni, bukan apa? Semata-mata al yang fungsinya untuk apa? Untuk ikatan di benak pikiran kita, itu enggak. Fayakunul makna inna kulla syaitanin lakum adun. Maka pendapat yang tepat adalah apa? Menjadilah maknanya bahwa sesungguhnya setiap setan itu musuh untuk kalian. Oleh karena itu kita dilarang untuk mengikuti apa? Langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubinan itu. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini.
Sawa'un kana iblis alladhi adalla Adam alaihi salatu wassalam aw dzurriyyatah. Baik itu setan itu adalah iblis yang telah menyesatkan Nabi Adam alaihissalam atau keturunannya. Kulluhum a'da'un lana. Semuanya itu musuh bagi kita. Wa kadzalika yadkhulu fiha syayatul ins. Masuk juga di dalamnya apa? Setan-setan dari kalangan manusia. Fahum a'da'un lana, maka mereka juga musuh bagi kita. Maksudnya bagaimana? Setan dari kalangan manusia maksudnya bagaimana maksudnya? Wajahnya wajah setan itu atau gimana? Ya, sifatnya, perbuatannya. Contohnya apa? Makan dengan tangan kiri. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyakul bi yaminihi, wa idza shariba falyashrab bi yaminihi, fa inna asyaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya. Dan apabila minum, minumlah dengan tangan kanannya. Karena sesungguhnya setan itu minum dan makan dengan tangan kiri. Nah, kalau ada orang sudah dinasihati dan dia mampu makan dengan tangan kok sengaja pakai tangan kiri, berarti perilakunya seakan-akan seperti perilaku setan. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.